Pemirsa, pertumbuhan kasus COVID-19 di DKI Jakarta masih tinggi. Bahkan sepekan terakhir, positivity rate DKI Jakarta menyentuh angka 10%. Angka ini masih di atas standar aman WHO, yaitu pada angka 5%. Meningkatnya jumlah positivity rate sangat dipengaruhi jumlah penambahan kasus positif harian. Berdasarkan data itu, langkah apa yang harus dilakukan Pemprov DKI Jakarta maupun warga DKI Jakarta hingga koreksi apa yang perlu dilakukan? Untuk membahasnya, kami sudah terhubung melalui sambungan video conference Tri Yunis Miko, epidemiolog Universitas Indonesia. Pak Miko, terima kasih sudah bergabung bersama Prime Time. Apa tanggapan Anda, Pak, terkait dengan positivity rate DKI Jakarta yang makin tinggi, Pak? Ya, jadi positivity rate itu menggambarkan orang yang positif di antara yang diperiksa. Jadi persentase 10% itu artinya 10% dari jumlah yang positif yang diperiksa begitu. Nah, kemudian ini terjadi karena mungkin di populasi yang menjadi kontak tracing dari populasi DKI itu memang positivity-nya besar begitu. Jadi semakin besar yang diperiksa, maka akan besar banyak kasus yang ditemukan begitu. Artinya jadi, Pak Miko, kalau kita lihat dari populasi DKI Jakarta, angka positivity rate itu masih aman atau gimana, Pak? Jadi kalau amannya itu sebenarnya di bawah 5%. Jadi kalau di bawah 5% sebenarnya udah rendah begitu. Jadi 5-10% menengah begitu, kalau di atas 10% tinggi begitu. Jadi harusnya itu rendah ya di bawah 5%. Nah, kalau 10% padahal DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta itu paling banyak memeriksa spesimennya. Jadi spesimen yang paling banyak adalah di Provinsi DKI Jakarta dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Jadi bayangkan kalau dia udah periksa banyak, tapi positivity-nya 10%. Jadi akan banyak sekali kasus yang ditemukan di DKI Jakarta. Ya, Pak Miko, kalau kita mengacu kepada standar dari WHO sendiri kan di angka 5%, Pak. Bagaimana Bapak melihatnya? Lalu apa yang bisa dilakukan kalau kita kaitkan dengan kondisi real yang saat ini terjadi di DKI Jakarta di angka 10%, Pak? Jadi sebenarnya pemeriksaan spesimen itu harusnya sebanyak-banyaknya. Itu boleh sebanyak mungkin. Tujuannya adalah menemukan kasus sebanyak mungkin. Tujuannya adalah mengisolasi kasus. Nah, inilah kelemahan dari semua provinsi di Indonesia. Ada isolasi mandiri, ada isolasi di rumah sakit. Nah, isolasi mandirinya ini yang tidak terpantau dengan baik, bahwa orang yang diisolasi karena COVID-19 itu tidak mengenai hukum apapun. Jadi itu secara sukarela aja begitu. Nah, kemudian yang kedua tidak mendapat bantuan apapun, kira-kira gitu. Ya, harusnya kasus COVID-19 pada waktu dia diisolasi di rumah, dia terkena hukuman kalau keluar rumah begitu, kemudian mendapat bantuan pemerintah harusnya. Nah, kalau tidak, itu seperti apa? Yes, tidak terjadi isolasi yang baik. Jadi isolasi mandiri menurut saya harusnya diperlukan undang-undang atau regulasi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat begitu yang baik. Kemudian perlu regulasi dalam bantuan sosialnya karena dia tidak bisa mencari makan selama diisolasi. Itu kita kira 2 minggu atau bahkan lebih dari 2 minggu. Kemudian sampai negatif hasilnya, kemudian harus dijamin dengan jaminan sosial begitu. Baik. Jadi kalau itu dilakukan ya pasti tidak terjadi penularan lagi ke tempat yang lain atau ke orang lain. Ya, Pak Miko, kalau kita lihat dengan upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, apakah perlu dilakukan koreksi terhadap strategi dalam hal untuk menekan melajunya angka COVID-19 DKI Jakarta, apalagi kalau kita lihat statement dari BNPB, Pak Miko, terkait dengan standar WHO bahwa ternyata tes COVID-19 di tanah air kita masih di angka 35%, Pak. Komentar Pak Miko? Ya, jadi kalau standar nasional kita masih 20.000 per hari.
Jadi bayangkan kalau India bisa menemukan kasus 75.000 sehari. Jadi berapa tes yang dilakukan untuk menemukan 75.000 sehari. Jadi kita masih jauh dibanding Korea, dibanding India, bahkan negara yang menurut saya miskin tapi devisanya bagus begitu dibanding devisa kita begitu. Ya, dalam kondisi itu Pak Miko, bisakah protokol kesehatan ditegakkan Pak? Ya, ini berbeda. Jadi kalau kemampuannya kita sebanyak-banyaknya. Jadi DKI sudah menjadi provinsi yang terbanyak, baik begitu. Tapi isolasi kasusnya masih mandiri, itu belum terkunci dengan baik. Ya. Kemudian ke isolasi atau karantina suspeknya juga belum terkunci dengan baik. Harusnya itu dikunci dengan peraturan dan bantuan sosial tentunya. Baik. Kemudian ya silakan Pak Doni. Ya, baik. Pak Miko, terima kasih sudah bergabung bersama Prime Time, Pak Miko. Ya, terima kasih Pak Doni, sama-sama. Baik, pemirsa, demikian diskusi kami dengan Tri Yunis Miko, epidemiolog dari Universitas Indonesia. Prime Time segera kembali sesaat lagi.